Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita semua, baik berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat. Yang dengan semua nikmat tersebut di pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali, berkumpul di rumah dari rumah-rumah Allah dalam rangka thalabul ilmi. Semoga salawat dan salam tercurah kepada Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, kepada para sahabatnya dan kepada umatnya hingga akhir zaman kelak. Di pagi hari ini kita masuk di hadis yang ke-35, perintah untuk saling bersaudara dan larangan dari perkara-perkara yang dapat merusak persaudaraan. Jadi temanya perintah untuk saling bersaudara dan larangan dari perkara-perkara yang dapat merusak persaudaraan. Saya akan bacakan hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tahasadu wa la tanajashu wa la tabaghadu wa la tadabaru wa la yabi' ba'dukum ala bai'in ba'd wa kunu ibadallahi ikhwana. Al-muslim akhul muslim, la yadhlimuh wa la yakhdhuluh wa la yakdhibuh wa la yahqiruh. At-taqwa hahuna. Wa yushiru ila sadrihi thalatha marrat. Bihasbi imri'in minasyarri an yahqira akhahul muslim. Kulul muslim 'alal muslim haram, damuh wa maluh wa 'irduh. Rawahul Muslim. Kata Rasulullah SAW dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, la tahasadu, janganlah kalian saling hasad. Hasad itu apa? Dengki. Dengki itu iri, ya, hasad. Kemudian janganlah kalian saling melakukan najas. Najas nanti akan kita bahas. Kemudian janganlah kalian saling membenci satu sama yang lain. Janganlah kalian saling membelakangi. Janganlah kalian menjual di atas jualan saudaranya. Ya. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang saling bersaudara, kata Nabi SAW. Seorang muslim itu adalah saudara bagi muslim yang lainnya. Ya. Ia tidak menzalimi saudaranya, menelantarkannya ketika membutuhkan bantuannya. Ya. Berdusta kepadanya dan merendahkannya. At-taqwa hahuna, kata Nabi. Takwa itu hahuna, di sini. Nabi menunjuk apa dadanya? At-taqwa hahuna. Takwa itu adalah di sini, di dalam hati. Kemudian beliau memberikan isyarat ke dadanya 3 kali. At-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Takwa itu di sini, takwa ini di sini, takwa itu di sini. Maksudnya apa? Takwa itu tidak bisa dilihat secara zahir. Ya, setiap hari pakai gamis kemudian lantas dikatakan takwa. Belum tentu. Kemudian kata Nabi SAW, cukuplah seorang dikatakan buruk jika ia merendahkan saudaranya yang muslim. Setiap muslim atas muslim lainnya itu haram darahnya, hartanya, dan harga dirinya. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Jamaah rahimakumullah, di dalam hadis ini mengajarkan kepada kita agar sesama muslim saling bersaudara. Ya. Tidak perlu banyak bertikai. Jangan berselisih. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, innamal mu'minuna ikhwah. Setiap mukmin itu ikhwah. Ikhwah itu apa? Bersaudara. Maka jangan hasad, jangan saling membenci, jangan saling membelakangi, jangan menjual di atas jualan saudaranya. Ya. Kemudian Nabi juga bersabda, memberikan perumpamaan, innamal mu'min lil mu'mini kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'dan. Sesungguhnya perumpamaan seorang mukmin bagi mukmin yang lainnya bagaikan bunyan. Bunyan itu bangunan. Satu sama lainnya saling menguatkan, ya, saling menguatkan, bukan saling menjatuhkan. Ya. Kemudian juga Nabi memberikan perumpamaan, masalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim masalul jasad idza ishtaka minhu utwan tada'a lahu sairul jasad bisahari wal huma. Perumpamaan orang yang beriman dalam hal saling mencintai, mengasihi dan menyayangi bagaikan satu tubuh. Ya.
Apabila ada salah satu anggota tubuh yang sakit, maka seluruh tubuhnya juga akan merasakan sakit sehingga tidak bisa tidur dan demam, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kalau ada orang sakit gigi umpamanya, yang sakit giginya saja atau semua akan merasakan sakit, Pak? Pusing ya sakit gigi. Ada yang pernah sakit gigi? Lebih baik sakit hati atau sakit gigi, coba? Enggak, dua-duanya. Sakit gigi itu pusing, iya, sampai pusing, nggak bisa ngapa-ngapain. Makanya kalau tes masuk tentara itu dilihat giginya kan gitu ya, giginya bolong atau tidak. Nanti repot kalau mau perang sakit gigi, ya salah tembak nanti. Ya. Nah, jadi kalau ada tubuh bagian yang sakit, semuanya sakit. Begitu juga kita sebagai seorang mukmin. Kalau ada saudara kita sakit, maka kita bantu. Nah, ini perumpamaan yang dibuat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan apabila kata para ulama, ya, ada kebencian di dalam hati seorang mukmin, berarti ini ada yang tidak beres dalam hatinya. Ada yang tidak beres. Oleh karena semua perkara yang menghantarkan kepada persatuan maka disyariatkan. Semua perkara yang menghantarkan kepada persatuan maka disyariatkan. Contohnya apa? Perkara yang dapat menghantarkan kepada persatuan. Contohnya menebarkan salam. Ya, menebarkan salam maka disyariatkan. Menebarkan salam ini menghantarkan persatuan di antara seorang mukmin. Maka kata Nabi SAW, la tadkhulul jannah hatta tu'minu, wa la tu'minu hatta tahabbu. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum afsyus salam bainakum. Kalian tidak akan masuk surga, kata Nabi SAW, hingga kalian beriman. Dan kalian tidak akan beriman hingga kalian saling mencintai. Maukah kalian aku tunjukkan terhadap sesuatu yang jika kalian kerjakan, maka kalian akan saling mencintai? Kata Nabi. Maka kata Nabi, solusinya apa? Afsyus salam bainakum. Tebarkanlah salam di antara kalian. Ini yang dapat menghantarkan kepada persatuan. Bukan hanya itu, bahkan dapat menghantarkan kita ke dalam surga. Simpel nggak menebarkan salam? Simpel, jemaah. Iya. Namun kalau di masyarakat kita, kalau nggak kenal salam, rasa-rasanya apa? Aneh. Coba jamaah naik busway, naik kereta, begitu naik, Assalamualaikum. Kira-kira reaksi orang gimana? Siapa nih? SKSD. Nah, apa kalau kita umroh di Arab, haji, ya, kenal tidak kenal, salam. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Di sini seperti itu. Iya. Dilihatin sama orang. Antum naik lift aja, lift terbuka, ada orang di sana, antum masuk, Assalamualaikum. Gitu. Ya. Pernah nggak seperti itu? Masuk ke Indomaret, Assalamualaikum. Kabayan katanya. Kabayan. Masih mending kabayan, salam kemudian disalamin satu-satu. Ini dapat menghantarkan kepada persatuan. Di antaranya menebarkan salam. Ya, menebarkan salam. Kemudian kalau nggak bisa salam, ya minimal senyum. Ini juga dapat menghantarkan persatuan. Kata Nabi SAW, la tahkirana minal ma'rufin syai'an walau antalqa akhaka biwajhi talqin. Janganlah kalian meremehkan, ya, kebaikan sedikit pun, meskipun hanya tersenyum kepada saudara kalian. Ya. Ya. Kalau bisa juga salam, maka dipraktekkan, jemaah. Ya, ini dapat menghantarkan kepada persatuan. Ya. Kemudian Nabi SAW mengawali hadis ini dengan larangan, la tahasadu. Ya. Janganlah kalian saling hasad. Hasad ini salah satu penyakit fisik atau penyakit hati. Penyakit hati. Ya. Rasulullah SAW memperingatkan kepada kita, ya, agar tidak membalas orang yang hasad kepada kita dengan hasad yang semisalnya. Oleh karenanya, apa makna hasad? Ya, sebagian ulama mengatakan berangan-angan hilangnya kenikmatan yang dimiliki orang lain. Orang lain dapat nikmat, kita hasad, berharap kenikmatan tersebut hilang. Ya. Sebagian ulama seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, hasad adalah, kata beliau mengatakan hasad adalah tidak suka apabila ada orang lain mendapatkan kenikmatan. Tidak suka apabila ada orang lain mendapatkan kenikmatan. Ya. Semoga kita semua yang berada di sini selamat dari penyakit hasad. Ya.
Penyakit hasad. Dan para ulama menjelaskan keburukan hasad sangat banyak. Ya, keburukan dari hasad itu sangat banyak. Di antaranya yang pertama, kata para ulama, keburukan hasad yang pertama adalah hasad adalah akhlak iblis. Yahudi, Qabil. Qabil tahu anaknya siapa Qabil? Nabi Adam, ya, dan orang-orang munafik. Nah, itu ya keburukan hasad yang pertama. Ya, keburukan hasad yang pertama, saya ulangi, hasad adalah akhlak iblis. Akhlaknya Yahudi, akhlaknya Qabil, ya, yang membunuh Habil, dan orang-orang munafik. Iblis itu hasad kepada siapa? Hasad iblis kepada siapa? Nabi Adam. Apa yang membuat iblis hasad kepada Nabi Adam? Hah? Padahal iblis itu sombongnya, maaf dia. Ya. Karena kenapa? Karena merasa dirinya setara dengan malaikat. Karena iblis merupakan bangsa jin. Ya, paling tidak ada 3 yang membuat iblis hasad kepada Nabi Adam, kata para ulama. Ya, yang pertama yang membuat iblis hasad, Nabi Adam diciptakan oleh tangan Allah. Ya. Kemudian yang kedua, ya, Allah mengajarkan ilmu secara langsung kepada Nabi Adam. Semua nama-nama di alam semesta Allah ajarkan kepada Nabi Adam. Itu yang membuat iblis hasad. Kemudian yang ketiga, ya, Allah memerintahkan malaikat dan iblis untuk sujud kepada Nabi Adam. Inilah yang membuat iblis hasad kepada Nabi Adam. Ya, karenanya iblis berusaha mengeluarkan Nabi Adam dari mana? Adam dan Hawa dari surga. Ini hasadnya iblis. Ya. Kemudian hasadnya orang-orang Yahudi, hasad kepada siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Awalnya mereka itu menempati kota Yathrib. Yathrib itu Madinah sekarang. Nama lainnya dahulu itu Yathrib. Ya. Nah, mereka menanti nabi yang terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Namun tatkala mendapati Rasulullah SAW hijrah ke kota Madinah, ternyata nabi yang mereka tunggu-tunggu, yang mereka pikir diutus oleh Allah dari Bani Israel, ternyata diutus dari kalangan bangsa Arab. Bangsa Arab. Akhirnya orang-orang Yahudi tersebut hasad, dengki. Kenapa kok Allah mengutus penutup para nabi dan rasul dari kalangan bangsa Arab? Padahal suku kami ini suku yang kasta tertinggi di muka bumi. Yahudi itu merasa, ya, mereka adalah kasta atau suku tertinggi di muka bumi. Arab itu dipandang rendah oleh mereka. Arab itu dipandang rendah oleh mereka. Ya, maka Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 109, hasadam min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haq. Karena hasad, karena dengki yang timbul dari diri mereka sendiri, yaitu orang-orang Yahudi di kota Madinah, setelah nyata bagi mereka kebenaran. Maksudnya kebenaran di sini apa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena mereka dengki, maka mereka enggan beriman kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kecuali sedikit dari mereka. Ya. Kemudian berikutnya adalah, ya, kaum Nabi Soleh yang hasad terhadap Nabi Soleh alaihi salam. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surat Al-Qamar ayat 24, faqalu abasyaram minna wahidan nattabi'uhu inna idzal lafi dhalalin wa su'ur. Maka mereka berkata, kaumnya Nabi Soleh ini berkata, bagaimana kita akan mengikuti seorang manusia biasa di antara kalian, di antara kita? Ya. Kenapa? Karena Nabi Soleh itu diutus dari kaumnya sendiri. Nabi Soleh itu diutus dari kaumnya sendiri. Kaumnya mengatakan, ngapain kita ngikutin Nabi Soleh yang diutus dari kaum kita sendiri? Dulu dia orang biasa, sekarang ngaku-ngaku Nabi. Ya. Kemudian kata mereka, idza la fi dhalali wa su'ur. Sesungguhnya kalau kita begitu, benar-benar kita berada dalam keadaan sesat dan gila. Kalau kita ngikutin Nabi Soleh, ya, kita dalam semua kita ini dalam keadaan sesat dan gila. Ini menurut kaumnya Nabi Soleh. Ya. Dan mereka hasad kepada Nabi Soleh alaihissalam. Ya, mereka mempertanyakan mengapa diri mereka yang berjumlah banyak harus mengikuti satu orang, yaitu Nabi Soleh. Akhirnya mereka hasad. Di antara hasadnya apa? Mereka memotong apa? Ontanya Nabi Soleh. Habis dipotong, kemudian
disate. Setelah itu ya Nabi Soleh diledek, ontanya sudah kami sembelih, kemudian kami makan ya, sambil mengolok-olok Nabi Soleh. Kata Nabi Soleh apa? Ya udah tunggu aja 3 hari, silakan senang-senang 3 hari. Setelah itu selesai kalian semua dengan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian begitu juga hasadnya Qabil kepada Habil, ya, hasadnya Qabil kepada Habil. Sehingga yang paling ekstrim ya Qabil membunuh Habil, ya. Dalam surat Al-Maidah ayat 27 Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam menceritakan Qabil dan Habil ini, "Watslu 'alaihim naba'a abnai Adam bil haqq idz qarraba qurbana fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhari qala la aqtulanak qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin." Ceritakanlah kepada mereka, yaitu kisah kedua putra Adam, Habil dan Qabil. Menurut yang sebenarnya, kata Allah Subhanahu wa taala, ketika keduanya mempersembahkan korban, maka diterima salah satu dari mereka berdua. Ya, korban siapa yang diterima? Ya, Habil, dan tidak diterima dari yang lain, yaitu Qabil. Ya, kemudian kata Allah, Qabil mengatakan, ya, aku pasti membunuhmu. Ya, berarti ini dosa jariahnya, Pak. Kalau ada orang membunuh tanpa hak, ya, yang paling besar menanggung dosanya adalah Qabil. Ada amal jariah, ada dosa jariah. Ya, ada dosa jariah. Maka berkatalah Habil, kata Allah, ya, sesungguhnya Allah hanya menerima kurban dari orang-orang yang bertakwa. Allah hanya menerima kurban dari orang-orang yang bertakwa. Ya, maka ketika Qabil mengetahui tidak diterima kurbannya oleh Allah, maka Qabil merasa hasad, dengki, sehingga membunuh siapa? Habil. Ya, ini pembunuhan pertama kali di muka bumi yang melakukan siapa? Qabil. Ya, nah, ini dosa jariah. Ya. Kemudian ya, keburukan hasad yang kedua, kata para ulama, hasad ini merupakan bentuk protes terhadap takdir Allah. Hasad merupakan bentuk protes terhadap takdir Allah. Di dalam surat Az-Zukhruf ayat 32 Allah mengatakan, ahum yaqsimuna rahmata rabbik nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya wa rafa'na ba'duhum fawqa ba'd darajatin lita'khudha ba'duhum ba'dan sukhriya wa rahmatu rabbika khairum mimma yajma'un. Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kata Allah, ya. Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lainnya, dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Kata para ulama, Allah yang membagi-bagi rahmat kepada makhluknya. Ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang pintar, ada yang kurang pintar, ya, ada yang tampan, ya, ada yang tampannya tipis-tipis. Dia perhalus, Pak. Ya, tampan, tipis-tipis. Ya. Ada yang cantik, ada yang glowing, ya. Ada yang nggak glowing. Allah bagikan rahmat masing-masing, jangan hasad. Ya, maksud ayat ini adalah jangan hasad. Semua sudah dapat porsinya masing-masing dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan orang yang hasad ini, kata para ulama, ya, seakan-akan tidak setuju dengan pembagian dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian keburukan hasad yang ketiga, ya. Hasad mudah mengantarkan kepada dosa-dosa yang lain. Hasad dapat mengantarkan kepada dosa-dosa yang lain, ya. Orang yang hasad itu, kata para ulama, tidak akan berdiam diri terhadap orang yang dihasadin. Dia nggak akan berdiam diri kepada orang yang dihasadin, ya. Pasti dia akan melakukan hal-hal yang lain untuk melampiaskan hasadnya, baik dengan lisan, ya, dengan tulisan, dengan perbuatan, atau minimal dengan hatinya. Itu keburukan hasad yang ketiga, Pak. Akan mengantarkan kepada dosa-dosa yang lain. Intinya hasad akan memudahkan seorang terjerumus dalam kezaliman demi kezaliman, ya. Maka
ketika seorang berbuat kezaliman terhadap saudaranya, maka kebaikannya akan mudah diambil oleh saudaranya. Transfer pahala gratis. Ya, gara-gara hasad. Ya. Dalam sebuah hadis yang sanadnya diperselisihkan oleh para ulama, ya, namun makna hadis ini benar, Nabi SAW bersabda, "Iyyakum wal hasad." Ya, fa innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Waspadalah kalian terhadap hasad, kata Nabi. Waspada. Ya. Sesungguhnya hasad memakan kebaikan-kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar. Ya. Api memakan kayu bakar. Jadi hasad itu laksana api, ya, yang dapat memakan kayu bakar. Jadi kalau antum hasad sama seseorang, ya, lama-lama kebaikan antum tergerus, tertransfer. Ya. Dan orang yang hasad pasti akan mengantarkan kepada dosa-dosa yang lainnya. Dia tidak puas, ya, dia akan lakukan apapun, baik dengan lisan, tulisan, perbuatan dan yang lainnya, atau minimal dengan hatinya, ya. Kemudian keburukan hasad yang keempat, kata para ulama, yang paling pertama dizalimi oleh orang yang hasad adalah dirinya sendiri. Ya. Yang keempat, yang paling pertama dizalimi oleh orang yang hasad adalah dirinya sendiri, bukan orang yang dihasati dulu, enggak, dirinya sendiri. Nah, itu keburukan hasad. Ya. Kenapa? Ya. Orang yang pertama kali menderita karena hasad adalah orang tersebut sebelum orang yang dihasati. Ya. Ketika ia melihat orang lain mendapatkan nikmat, maka dia akan menderita hatinya, merasa sempit. Waduh, tetangga saya tiba-tiba beli motor baru, hatinya menderita. Ada nggak orang semacam itu? Sebelah kanan ya beli motor baru, ya, sebulan lagi tetangga sebelah kiri beli mobil baru, menderita lagi. Menderita lagi hatinya. Akhirnya mengantarkan kepada dosa yang lainnya. Ya, akhirnya diomongin tuh tetangganya, gibah. Pak, tahu nggak, Pak, itu kan dari pinjol, Pak, nggak pernah bayar pula. Iya, judol juga. Lain slot itu, Pak, bisa beli mobil. Padahal enggak. Ya. Akhirnya apa? Dosa, gibah, dosa, fitnah dan yang lainnya. Numpuk dosanya, kebaikannya tergerus. Kasihan orang yang hasad tuh. Yang pertama kali dia zalimi adalah dirinya sendiri, menderita dirinya, hatinya sempit. Ya, hatinya sempit. Ya. Kemudian yang kelima, ya, keburukan hasad, kata para ulama, hasad adalah musuh kebahagiaan. Hasad adalah musuh kebahagiaan. Kenapa? Orang yang hasad, kata para ulama, akan sulit mencapai kebahagiaan. Ya. Akan sulit mencapai kebahagiaan. Kenapa hal ini? Dikarenakan dia sering cemburu. Ya, ketika melihat orang lain mendapatkan kenikmatan, ya, cemburu. Ya. Dan intinya hasad ini, kata para ulama, merupakan dosa yang akan dihisab pada hari kiamat. Ya. Dan hasad itu biasanya menimpa kepada orang yang berada di suatu profesi yang sama, ya nggak, Pak? Iya, pedagang hasad sama pedagang, dokter hasad sama dokter, dosen hasad sama dosen, ya. Bawahan hasad sama bawahan, ya. Bawahan sama atasan hasad pernah nggak? Yang penting masih satu profesi. Itu biasanya hasad terjadi dalam satu profesi. Ustadz hasad sama ustadz, ulama hasad sama ulama. Biasa itu. Ya. Ada yang hasad sama Imam Bukhari. Akhirnya ada salah seorang ulama yang mengatakan bahwa Imam Bukhari ini Mu'tazilah. Ceritanya Imam Bukhari sudah keliling dunia mengajar di tempat kelahirannya. Ya. Kemudian ada yang tanya, wahai Syekh, wahai Imam, menurutmu Al-Quran itu apa? Imam Bukhari menjawab, Al-Quran kalamullah laisa makhluk. Al-Quran adalah perkataan Allah, bukan makhluk. Ya. Jawaban Imam Bukhari dipelintir. Ya, dipelintir oleh pemuda tersebut, disampaikan kepada salah seorang ulama yang memang hasad dengan Imam Bukhari. Ya, Imam Bukhari datang buka pengajian, jamaahnya apa? Kesedot. Ya. Jamaah ulama fulan ini jamaahnya kesedot, kalah pamor. Akhirnya apa? Bikin fitnah, bikin tuduhan bahwa Imam Bukhari ini Mu'tazilah. Ya. Ulama ini punya pengaruh di daerah situ, punya pengaruh. Ya, sehingga murid Imam Bukhari yang ribuan, ya, meninggalkannya semua, kena fitnah semua oleh ulama tersebut. Ya. Imam Bukhari waro-waro nggak bikin konferensi pers gitu kan,
Oh saya nggak kayak gitu, enggak jemaah. Ya. Biar Allah yang membelanya. Ya. Akhirnya apa? Semua jamaahnya Imam Bukhari meninggalkan gurunya. Tersisa cuma 2, bayangin. Dari ribuan murid dia terkena fitnah. Yang fitnah ulama juga. Ya. Ya kalau di kita ustadz juga. Sisa tinggal 2 orang, Pak. Ya, muridnya Imam Bukhari. Imam Muslim sama satu lagi saya lupa namanya. Bukan hanya itu, Imam Bukhari diusir dari tanah kelahirannya, ya, nggak boleh ngajar di situ, diusir. Akhirnya masuk ke kota lain, ya, beritanya sudah sampai Imam Bukhari ini Mu'tazilah, diusir lagi. Bayangkan, dulu belum ada medsos, beritanya sudah sampai, nggak boleh ngajar di sini. Ya. Kemudian Imam Bukhari pindah ngajar di tempat lain, diusir juga. Ya. Imam Tirmidzi, Abu Dawud meninggalkan kena fitnah. Tadinya belajar sama Imam Bukhari. Yang masih setia Imam Muslim sama satu lagi muridnya, ada 2 orang. Sehingga Imam Bukhari berdoa kepada Allah, ya Allah, bumi yang luas ini terasa sempit bagiku. Ya, doa. Bumi yang luas ini terasa sempit bagiku. Ya. Kalau memang wafat ini baik bagiku, maka wafatkanlah aku dalam kebaikan. Namun jika hidup ini baik bagiku, maka hidupkanlah aku terus dalam kebaikan. Ya, sebulan setelah Imam Bukhari berdoa kepada Allah, Imam Bukhari diwafatkan Allah di malam Idul Fitri. Jadi wafatnya ketika malam takbiran. Dan termasuk karomah dari salah satu wali Allah. Dan Imam Bukhari, ya insya Allah termasuk salah satu wali Allah. Kata para ulama, ya, ketika Imam Bukhari dikuburkan, ya, kuburannya ini mengeluarkan bau wangi kurang lebih sampai 30 atau 40 hari, tercium dari jarak sekian kilometer, bukan meter Pak, kilometer. Ya, ini namanya karomah, ya, karena wali Allah itu diberikan karomah. Namun karomah itu yang perlu kita ketahui tidak bisa dipertontonkan. Ayo HTM 15.000 nonton karomah Syekh Fulan, nggak bisa. Karomah itu tidak bisa diprediksi. Tiba-tiba Allah kasih aja, nggak bisa dipertontonkan. Ya, seperti Imam Bukhari sudah meninggal, ya para ulama bersaksi kuburannya mengeluarkan bau wangi yang dapat dicium dari sekian jarak kilometer. Ya. Kenapa? Karena ada ulama-ulama yang hasad kepada Imam Bukhari. Imam Bukhari santai-santai aja. Udah biar aja Allah yang membela, nggak usah bikin konferensi pers, nggak ada gunanya, ngapain ngebela diri. Iya. Allah yang membela. Betul lah, sampai sekarang kitabnya Sahih Bukhari, ya, jutaan manusia membaca kitab Sahih Bukhari, dan ulama menetapkan Sahih Bukhari adalah kitab tersahih kedua setelah Al-Qur'anul Karim. Ya. Al-Qur'anul Karim. Ya. Kemudian jemaah kaum muslimin, ya, itu model-model hasad. Biasanya satu profesi, ya, pegawai sama pegawai, ya, saling hasad. Ya. Penuntut ilmu sama penuntut ilmu saling hasad, ada tidak? Ya ada lah, ustadznya aja ada. Ya, ya. Hasad kan berlevel-level. Ya. Penuntut ilmu sama penuntut ilmu hasad ada. Ustadz sama ustadz hasad ada, bahkan lebih tinggi hasadnya. Ulama lebih lagi ulama. Ya. Jadi hasad itu penyakit hati. Terkadang orang sulit selamat dari penyakit hasad. Ya, sulit selamat dari penyakit hasad. Ya. Kemudian jemaah kaum muslimin rahimakumullah, kita masuk pembahasan model-model orang hasad. Jadi model-model hasad. Jadi hasad juga ada model-modelnya. Ente model kayak gimana ada? Ya. Yang pertama, model-model orang hasad, ya. Yang pertama kata para ulama, orang yang berusaha menghilangkan kenikmatan dari orang yang dihasati. Ya, orang yang berusaha menghilangkan kenikmatan dari orang yang dihasati. Dan orang ini berusaha menjatuhkan orang yang dihasati, baik dengan lisannya, perbuatannya, dan yang lainnya. Dan orang yang seperti ini ada 2 model. Ya, ada dua model. Yang pertama, kata para ulama, berusaha menghilangkan kenikmatan tersebut tanpa menginginkannya pindah pada dirinya. Ya, misalnya contohnya, ya, orang miskin ngelihat orang kaya, hasad sama orang kaya. Dia bilang, kenapa sih nggak miskin aja sama seperti saya? Ya, tanpa kekayaannya pindah kepada si miskin. Namun dia ingin nikmatnya hilang, meskipun nggak berpindah dengannya. Ya. Dan jenis hasad ini kata para ulama adalah jenis hasad yang paling buruk. Jenis hasad yang paling buruk. Inilah jenis hasadnya iblis dan Yahudi. Ya, menginginkan kenikmatan tersebut hilang tanpa pindah kepada dirinya. Ya.
Pernah nggak kita terjangkit hasad seperti itu? Ada orang punya mobil, kita baru punya motor. Apain sih dia punya mobil? Harusnya punya motor aja sama seperti saya. Ya mungkin ada, ya, tapi nggak di sini. Mungkin di sana ya Pak ya. Di sini insya Allah selamat dari hasad insya Allah. Ya. Kemudian model yang berikut yang kedua, mengingkari agar kenikmatan tersebut berpindah kepada dirinya. Kalau tadi yang pertama tidak berpindah kenikmatan tersebut, ya. Yang kedua ini menginginkan agar kenikmatan tersebut berpindah kepada dirinya. Ya. Dia hasad kepada orang kaya, dia ingin kekayaan tersebut pindah kepada dirinya. Nah, ini model yang kedua. Contoh misalkan ada seorang pegawai yang hasad kepada teman kantornya, ya. Kemudian dia melaporkan keburukan temannya kepada bosnya. Ya. Bos, dia suka main slot ya pas lagi kerja umpamanya, atau suka main game online, ya. Dia berharap agar atasannya ya bisa menempati posisi dia. Biar turunkan jabatan dia tempatin. Nah, ini hasad. Model yang kedua. Ya, kenikmatannya berpindah kepadanya. Ya. Kepala seksi main judi slot, stafnya bilang gitu kan. Ini kepala seksi saya main slot. Ya bos, lagi jam kerja, wah kurang ngajar. Saya bisa kok menempati posisi dia bos, saya mampu. Ya udah bagus kamu, ya, kamu ganti. Akhirnya dicopot jabatannya kepala seksi tersebut. Nah, ini hasad model yang kedua. Ya. Kemudian yang kedua, ya model hasad yang kedua, orang yang berusaha untuk tidak menghilangkan kenikmatan dari orang yang dihasati. Ya, orang yang berusaha untuk tidak menghilangkan kenikmatan dari orang yang dihasati. Ya, model yang kedua ini tidak menzalimi orang yang dihasati. Ya, tidak menzalimi orang yang dihasati. Dan orang yang seperti ini ada dua model kata para ulama. Yang pertama, orang yang tidak suka dengan kondisi dirinya hasad. Ya, tiba-tiba spontan dia hasad, spontan Pak, nggak direncanain, spontan muncul hasad, tiba-tiba istighfar, ya Allah jangan hasad. Tiba-tiba muncul lagi karena setan menggoda dirinya. Ya, kemudian dilawan dengan istighfar. Ya, maka para ulama mengatakan model seperti ini adalah tidak berdosa. Hasad model seperti ini tidak berdosa, spontan. Tapi dia lawan hasadnya, istighfar. Kenapa saya bisa hasad? Harusnya saya nggak boleh seperti ini. Kemudian dia istighfar. Tiba-tiba muncul lagi spontan, istighfar lagi. Ini tidak berdosa hasad seperti ini. Ya, karena Allah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kemampuannya, kesanggupannya. Kemudian yang kedua, ya, orang yang sengaja memunculkan hasad, direncanakan hasadnya dalam dirinya. Ya, contohnya cari berita, ya, cari berita tentang orang yang dihasati. Kalau bahasa sekarangnya pakai kepo. Udah hasad sama orang tersebut, kepo sama orang yang dihasati. Gimana dia sekarang? Ah, ini. Ya, ini termasuk hasad dengan model seperti ini termasuk dosa kata para ulama. Ya. Kenapa? Karena hasad ini muncul dari usaha dirinya sendiri, bukan spontan. Ya, muncul dari dirinya sendiri. Ya. Kemudian yang ketiga, kata para ulama, orang yang berusaha agar sama seperti orang yang dihasati. Orang yang berusaha agar sama seperti orang yang dihasati. Ya. Dan ini juga ada dua model. Ya. Yang pertama, jika hasadnya karena perkara dunia, maka ia telah merugi. Ya. Misalkan contohnya ada orang yang ingin memiliki harta seperti siapa? Qarun. Saya mau kaya seperti Qarun. Ya, sama setara. Ini juga hasad. Dia hasad dengan Qarun dan dia ingin setara dengan Qarun dalam masalah dunia. Dan ini orang-orang yang merugi. Allah mengatakan dalam surat Al-Qasas, qala alladziina yuridunal hayatad dunya ya laita lana mithla ma utiya Qarun innahu ladzu hazzin 'adzim. Berkatalah orang-orang yang menghendaki kehidupan dunia, orang-orang yang mikirnya dunia terus, dunia dan dunia. Ya. Mereka mengatakan, moga-moga kiranya kita mempunyai apa yang seperti yang Allah berikan kepada Qarun. Ya, karena dia hasad, dia ingin hartanya sama dengan Qarun. Maka kata Allah, sesungguhnya ia benar-benar mempunyai keuntungan yang besar. Ya, kalau kita dalam dunia realnya umpamanya ada orang punya mobil, kita hasad, ingin setara dengan dia punya mobil. Ya, ada orang punya pesawat jet pribadi, kita ingin punya pesawat jet. Padahal sudah cukup kita punya pesawat telepon, sama-sama pesawat. Ya,
sama-sama pesawat. Dan harta yang banyak ini dapat memperpanjang hisab kita, jawab. Rugi kita. Ya. Harta yang banyak ini dapat memperpanjang hisab kita. Jadi kalau kita punya banyak barang, banyak koleksi, harusnya bahagia atau sedih? Kadang-kadang bahagia, kadang-kadang sedih, Ustaz. Ya. Harusnya sedih, ya, Pak. Ya. Kenapa? Karena itu akan memperpanjang hisab kita di hari kiamat. Semuanya akan dihisab. Ya, yang punya koleksi apa? Jam tangan, batu, akik, ya. Koleksi apa lagi? Koleksi macam-macam, baju dan sebagainya, sepatu. Ya. Itu nanti satu-satu dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka cara memaksimalkan harta dengan apa? Cara memaksimalkan harta adalah dengan bersedekah. Ya. Harta yang kita sedekahkan itu hakikatnya milik kita. Harta yang kita bangga-banggakan sejatinya bukan milik kita, namun milik siapa? Ahli waris. Jadi memaksimalkan harta itu dengan sedekah. Ya. Punya 100.000 di dompet, gimana agar 100.000 saya maksimal? Gimana caranya? Nanti dulu Ustaz sedekah, nanti kita punya uang Ustaz. Ya, sedekahnya juga ya, jangan serampangan sedekahnya. Sedekahnya juga harus punya perhitungan. Kita bukan Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq ketika bersedekah semua hartanya disedekahkan, tapi mengatakan, lantas bagaimana dengan keluargamu? Ya, aku titipkan keluargaku kepada Allah dan Rasulnya. Masya Allah. Ya. Kita belum selevel Abu Bakar As-Siddiq. Ya kalau punya 100.000 memaksimalkannya ya disedekahkan. Berapa Ustaz? Terserah. Ya, boleh berapa kira-kira? 20.000 ya nggak apa-apa. Memaksimalkan harta 100.000 dompet. Nggak harus semuanya. Ya 20.000 boleh, 30.000. Ya. Nah, itu milik kita nanti, milik kita. Kemudian yang kedua, jika hasadnya pada perkara akhirat, kalau tadi perkara dunia tercela, kalau pada perkara akhirat, maka ini hasad yang dibolehkan. Jadi hasad itu tidak mutlak terlarang. Ada hasad yang memang dibolehkan, terutama dalam perkara akhirat. Ya, kata Nabi SAW, la hasada ila fitnataini. Ya, tidak ada hasad kecuali pada dua perkara. Tidak ada hasad kecuali pada dua perkara. Yang pertama, rajulun atahullahu malan fasullitu ala halakatihi fil haq. Ya, lelaki yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan harta, ya, kemudian ia berusaha menghabiskan hartanya pada kebaikan, yaitu pada infak dan sedekah. Ya, umpamanya kalau kita tidak punya ilmu, ya, maka kita bisa berdakwah dengan harta. Ya. Karena dakwah tanpa dana itu nggak jalan. Makanya Rasulullah SAW itu yang menyokongnya siapa? Orang-orang kaya, Abu Bakar As-Siddiq, ya, Utsman bin Affan, ya, ketika perang, ya, ada yang mensedekahkan ontanya, ada yang berinfak dengan hartanya, ya, saling menyokong satu sama yang lainnya. Ya, orang yang memiliki banyak harta, dia bisa berdakwah dengan hartanya. Hartanya itu bisa mengantarkan kepada surga nantinya. Ya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, hasad yang kedua, wa rajulun atahullahul hikmah fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Kemudian lelaki yang Allah berikan al-hikmah, hikmah ini ilmu. Ya. Lalu ia mengajarkannya dan berhukum dengannya, yaitu Al-Qur'an dan sunnah. Ya. Maka kita boleh hasad. Ya. Seandainya saya punya harta seperti si fulan umpamanya, niscaya saya akan bangun masjid di kampung saya akan renovasi masjid di sini. Kalau saya punya harta seperti si fulan, saya akan, ya, pasang AC di masjid ini, gitu kan, agar nyaman beribadah. Dikasih Allah duit banyak, tiba-tiba apa? Lupa ya, Pak. Wah, seandainya saya seperti si fulan nih, bisa lancar baca Al-Quran. Setiap hari saya mau baca Al-Quran mengalahkan dia. Kalau dia 1 juz, saya bisa 2 juz. Iya. Nah, ini hasad yang dibolehkan. Ya, seandainya saya punya ilmu seperti si fulan, saya tentu akan mendakwakan ilmu saya kepada orang lain. Nah, ini hasad yang dibolehkan. Hasad kepada orang yang Allah berikan harta, kemudian dia infakkan, dan harta kepada ilmu kepada orang alim yang dia ajarkan. Ini hasad yang diperbolehkan oleh syariat kita. Kemudian jemaah kaum muslimin rahimakumullah, padahal manusia itu sangat cinta kepada harta, ya, sangat cinta kepada harta. Makanya kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Adiyat
ayat 8 Allah mengatakan wa innahu lihubbil khairi lasyadid, dan sesungguhnya dia sangat bakhil karena cintanya kepada harta. Ya. Jadi umumnya manusia itu cinta kepada harta. Kata siapa? Kata Allah. Dan Allah juga mengatakan dalam surat Al-Fajr ayat 20, wa tuhibbunal mala hubban jamma. Ya, dan kamu mencintai harta benda dengan kecintaan yang berlebihan. Dengan kecintaan yang berlebihan. Bahkan Allah mengatakan alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Berbangga-bangga mereka dengan apa? Bangunannya, dengan hartanya, ya, dengan sepedanya. Ya, sepeda aja sekarang lebih mahal dari apa? Dari motor. Jadi hobi yang mahal jadi sekarang sepeda-sepedahan, ya. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, orang yang berusaha menghilangkan hasad dari hatinya. Orang yang berusaha menghilangkan hasad dari hatinya. Dan ini adalah model orang yang terbaik, kata para ulama. Cara menghilangkan hasad dari hati sangat banyak. Di antaranya yang pertama, dengan mendoakan orang yang dihasati. Jadi kalau kita hasad dengan seseorang, cara menghilangkan hasad tersebut, doakan orang tersebut. Ya, saya hasad sama Pak Fulan, ya, tiap bulan bisa umroh, ya, tiap tahun nikah lagi, umpamanya, gitu ya. Hasad. Agar tidak hasad, caranya apa? Mendoakannya. Ya. Kalau kita mendoakan seorang muslim, maka malaikat akan mengaminkan doa kita juga. Ya. Nah, ini langkah yang pertama. Yang kedua, memberikan hadiah kepadanya. Memberikan hadiah kepadanya. Ya. Jadi kalau kita berusaha menghilangkan hasad dari diri kita terhadap orang yang kita hasadi, kasih hadiah. Memang agak berat, tapi itu salah satu cara untuk menghilangkan penyakit hasad dalam diri kita. Ya. Hasad sama orang, tiba-tiba kita kasih hadiah, ya. Berat apa susah? Berat, ya. Namun itu salah satu cara untuk menghilangkan penyakit hati, yaitu hasad dalam diri kita. Kemudian yang ketiga, memuji-mujinya di hadapan orang lain, ya. Memuji-mujinya di hadapan orang lain agar penyakit hasad dalam diri kita itu hilang. Si fulan ini orangnya baik, masya Allah baik, ya, dermawan dan sebagainya, suka membantu yang lemah dan sebagainya. Dan ini adalah cara untuk menghilangkan hasad, ya. Nabi SAW bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhi ma yuhibbu li nafsi. Nabi mengatakan tidak sempurna iman seorang sehingga ia menyukai kebaikan untuk saudaranya sebagaimana ia menyukai kebaikan untuk dirinya sendiri, ya. Kemudian, ya, dalam surat Fussilat Allah juga mengatakan idfa' billati hiya ahsan, ya. Tolaklah kejahatan itu dengan cara yang baik. Orang yang hasad kepada kita, cara membalasnya dengan kebaikan, bukan dihasadin lagi, ya, Pak. Ya. Contoh misalnya Imam Hasan Al-Basri, ya, ada salah seorang ulama yang hasad kepada Imam Hasan Al-Basri, ya. Imam Hasan Al-Basri dibicarakan di pengajiannya oleh ulama tersebut, ya, diomongin, digibahin, difitnah dan sebagainya. Akhirnya salah satu jemaah yang keluar, ya, muridnya Imam Hasan Al-Basri keluar, datang ke rumah Imam Hasan Al-Basri laporan, wahai Imam, tadi saya ikut pengajian Syekh Fulan, ya. Di pengajian tersebut Syekh Fulan, ya, menggibahimu, memfitnah, ya. Hasan Al-Basri bagaimana reaksinya? Santai. Kalau begitu sekarang kamu tunggu dulu sebentar, ya, biar saya suruh istri saya masak. Istrinya suruh masak dulu, masak sop. Ya. Setelah jadi, ya, kemudian Imam Hasan Al-Basri mengatakan, tolong berikan, ya, sayur ini, ya, hadiah dariku untuk Syekh Fulan tersebut. Bilang kepadanya, mohon maaf saya tidak bisa membalas lebih dari ini. Paham nggak maksudnya, Pak? Ya, orang yang, ya, hasad, menggibahi seseorang, memfitnah seseorang, apalagi di depan orang banyak, ya, itu otomatis dia telah mentransfer kebaikannya kepada orang yang difitnah, digibahi, diadu domba. Maka Imam Hasan Al-Basri tidak bisa membalas dengan balasan yang serupa. Dia hanya bisa membalas dengan satu mangkok sayur. Jadi balaslah kejahatan itu dengan cara yang baik. Tidak semua kejahatan lantas kita balas dengan kejahatan yang serupa. Tidak, ya. Kemudian Nabi juga bersabda, wala tanajashu, janganlah kalian saling melakukan najash. Najash ini, ya,
Kalau mungkin lebih simpelnya contohnya adalah testimoni palsu. Testimoni palsu. Contohnya di balai lelang. Ya. Dan ada sebagian orang dimasukkan di balai lelang yang menawar harga tinggi agar semuanya terpancing. Ya. Berani berapa? Saya 1 juta. Kok nggak ada yang angkat tangan? Ya. 1,5 juta. Nanti akhirnya yang lain terpancing. Nah, ini orang yang melakukan najas pura-pura. Atau iklan palsu, testimoni palsu. Ya. Minum kopi umpamanya. Padahal gelasnya kosong. Minum kopi, rasanya nikmat. Saya setelah minum kopi ini, ya, hidup saya semakin semangat. Padahal tidak demikian. Nah, ini termasuk najas. Kemudian iklan-iklan yang memprovokasi ya orang-orang agar membeli produk tersebut. Biasanya kalau iklan itu ya isinya orang tersebut memperbagus iklannya atau memperburuk. Perbagus lah, ya, ngomong yang baik-baik. Ya. Banyak iklan kita lihat seliweran di mana-mana. Ya. Ya, kecuali iklan rokok ya. Iklan rokok itu, ya, redaksinya saja sudah ngeri. Merokok membunuhmu. Tapi tetap aja ada yang beli, laris nggak? Laris. Beda sama iklan sampo. Saya pakai sampo ini ya, rambut saya apa? Bebas ketombe, panjang, bebas kutu. Ya. Orang tertarik kan, padahal belum tentu pakai sampo itu malah ketombean umpama. Ini najas. Nah, najas. Kemudian wala tabaghadu. Janganlah kalian saling membenci. Janganlah kalian saling membenci. Kenapa? Karena Allah berfirman, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya setiap mukmin itu bersaudara, ya. Dan perlu diketahui bahwasanya kebencian adalah tujuan setan. Kebencian adalah tujuan setan. Allah mengatakan dalam surat Al-Maidah ayat 91, innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawatu wal baghdha fil khamri wal maisir wa yasuddukum an dzikrillah wa anis shalah fahal antum muntahun. Sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian. Jadi rasa saling benci yang timbul antara saudara sama muslim itu kerjaannya siapa? Setan. Setan tuh cari celah. Wah, dia nggak bisa nih, ya, digoda dari pintu namanya akidah umpamanya, nggak bisa. Dari pintu ini nggak bisa. Dia masuk dari pintu muamalah, dari pintu bisnis. Akhirnya yang tadinya yang bersaudara harmonis, gara-gara punya bisnis yang sama, setan masuk, akhirnya saling membenci, saling menjatuhkan harga. Ya, Pak, jangan beli di sana, Pak, di saya saja. Ya, saya bisa jual dengan harga lebih murah. Toko sebelah tahu, akhirnya apa? Saling benci, main dukun akhirnya. Ya, main dukun. Ya. Kemudian jemaah kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian Nabi juga mengatakan wala tadabaru, dan janganlah kalian saling membelakangi. Maksudnya apa? Saling memboikot satu sama lainnya antar sesama mukmin. Kenapa? Karena hal ini dilarang oleh syariat. Rasul bersabda, la yahilla li rajulin an yahjura akhahu fawqa thalathil layali. Kata Nabi SAW, tidak halal bagi seorang muslim mendiamkan saudaranya lebih dari berapa hari? 3 hari. Ya, marah sih marah boleh, boikot saudaranya boleh karena saudaranya berbuat salah, namun tidak boleh lebih dari 3 hari. Ya. Kemudian kata Nabi SAW, keduanya bertemu namun keduanya saling berpaling. Assalamualaikum. Ya, les. Yang paling baik dari keduanya adalah memulai dengan salam. Ya, jadi kalau marah, boikot boleh, namun jangan lebih dari 3 hari. Itu sama orang lain. Gimana sama orang satu rumah? Ya. Suami istri, ya, marahan umpamanya, diem-dieman. Ada yang kuat diem-dieman sampai berapa lama? Ada yang sebulan kuat. Padahal dalam syariat dilarang ya saling mendiamkan lebih dari 3 hari. Itu kepada orang lain, gimana pada orang satu rumah yang punya hubungan kekeluargaan? Maka lebih keras lagi larangannya. Iya. Baik jemaah, mungkin ini yang bisa saya sampaikan karena waktu ya masih banyak sebenarnya pembahasan. Ada waktu sedikit, kita buka sesi tanya dan jawab. Ada pertanyaan jemaah, silakan. Iya, silakan Pak. Tentang kasus salam itu, saya kalau misalnya ketemu saudara kita, tapi biasanya orang Nahdien, wah belas aja kamu jawab, gimana itu? Iya.
kewajiban kita memberi salam saja. Kita sudah beriktikad baik, berniat baik untuk memberi salam agar mendatangkan kecintaan, menghantarkan kepada persatuan. Kalau kita beri salam saudara kita, assalamualaikum, kemudian dia melengos tidak mau jawab gara-gara beda pengajian, gara-gara beda madhab, ada nggak? Gara-gara beda pengajian, beda ustadz, beda mazhab, assalamualaikum, dilihat dulu, oh beda pengajian nggak mau jawab. Ada pak? Ya, bahkan orang awam lebih baik daripada dia. Orang awam itu ya dikasih salam meskipun nggak kenal, assalamualaikum, dijawab sama orang awam, waalaikumsalam. Ini orang penuntut ilmu, gara-gara beda ustadz, beda mazhab, beda pengajian, assalamualaikum, dia lihat dulu. Assalamualaikum, sorry ya. Lebih baik orang awam dibandingkan orang yang sudah ngaji namun seperti itu sikapnya. Ya, orang awam dikasih salam, kenal nggak kenal dijawab sama dia. Ini ada pengajian dan ini real, nyata, wakil. Ya, pengajian ada, ya. Satu pengajian ya, gara-gara beda apa? Ustadz, atau gara-gara beda mazhab, yang satu kunut, yang satu nggak kunut. Ya, assalamualaikum, nggak mau jawab. Kalau sudah seperti itu kan jadi masalah. Maka balaslah keburukan dengan kebaikan. Terus salam. Ya. Ketemu dia salamin terus pak. Nanti ujung-ujungnya dia nggak enak sendiri. Akhirnya jawab. Nggak apa-apa. Menimbulkan kecintaan. Cuma ya seperti itu tadi yang saya katakan di awal itu, di masyarakat kita kalau tidak kenal ya kepada orang lain tiba-tiba salam, ya, di masyarakat kita dianggap aneh. Bahkan kadang-kadang suudzon. Assalamualaikum. Hipnotis apa gimana nih? Padahal salam biasa ya. Ya Allahu a'lam bishawab. Dia tetap salam terus meskipun tidak jawab, nggak jadi masalah pak. Ya, nggak jadi masalah. Mudah-mudahan hatinya dilembutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Iya pak. Apakah dengan mengucilkan seseorang itu yang mendapatkan kenikmatan itu masuk ke mana? Bagaimana mengucilkan? Mengucilkan seseorang, ya kan? Karena dia kenikmatan terus dikucilkan oleh seseorang itu kan? Itu gimana? Ini hasad, ya. Ada seorang mendapatkan kenikmatan, tiba-tiba karena hasad orang yang mendapatkan kenikmatan tersebut malah dikucilkan. Ya. Kemudian dipengaruhi orang satu kampung agar menghasatinya. Berarti ini dosa jariyah, ya, dosa jariyah. Ya. Malah yang beruntung itu orang yang dihasatin, ya, dia dapat apa? Pahala gratis orang satu kampung. Nggak jadi masalah. Ada orang yang hasad ya. Misalnya di suatu kampung di pedalaman ada orang yang bisa beli mobil, yang lainnya warga desa tersebut belum ada yang punya mobil ya. Tidak tiba-tiba ya ada orang yang tiba-tiba bisa beli mobil padahal petani biasa, profesinya sama. Makanya hasad itu biasanya timbul pada satu profesi yang sama. Tiba-tiba ada satu orang hasad kemudian ya, memprovokasi yang lain agar menghasati dia. Ya, maka orang yang pertama hasad kepada dia ya, mendapatkan dosa jariyah. Ya. Apakah yang lain mendapatkan dosa yang menghasati? Tetap mendapatkan dosa, namun tidak sebesar orang yang pertama yang memprovokasinya. Bagaimana orang yang dihasati? Beruntunglah orang yang dihasati karena dia mendapatkan transfer pahala gratis. Ya. Jadi yang paling menderita siapa? Yang paling menderita adalah orang yang hasad. Ya. Hatinya menderita kalau melihat orang lain mendapatkan nikmat dari Allah, tiba-tiba apa? Hatinya sempit. Ya, misalnya dalam lingkungan kerja ada teman kita naik jabatan, ya, padahal kita sudah lama kerja, ada orang baru ya masuk, belum lama kerja tiba-tiba naik jabatan. Ya, ada sebagian orang merasa apa? Kesel, kurang ajar juga nih bos. Saya kan lebih lama masa kerjanya dibandingkan dia. Kenapa dia yang naik jabatan duluan? Hasad akhirnya curiga nih, ya, memprovokasi yang lainnya. Oh, jangan-jangan dia pakai uang pelicin. Akhirnya menghantarkan kepada dosa yang lainnya, fitnah dan yang lain, namimah. Ya. Maka ya berusaha diri kita nih jangan hasad kepada orang lain kecuali tadi dua. Ya, orang yang diberikan harta kemudian dia sedekahkan, kita boleh hasad. Seandainya saya seperti dia, saya akan berinfak, bersedekah, membangun masjid dan lain-lain. Kemudian yang kedua yang boleh dihasati adalah orang yang memberikan ilmu kemudian mengajarkan ilmunya, kita boleh hasad kepadanya. Seandainya saya punya ilmu seperti fulan, niscaya juga saya akan mengajarkan ilmu kepada masyarakat. Ya, saya akan membaca Al-Quran dan sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Iya, ada lagi jemaah? Iya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
semuanya ada uang segala macam itu mereka beragama keturunan sudah terima apa adanya dari nenek moyang mereka bahwa Islam itu begini. Salah satu di antaranya itu gerakan yang dia mendapatkan ilmu yang sunnah. Ya Pak. Melukai dari sunnah. Kemudian mereka merasa dirinya mendapatkan ilmu sedikit juga. Wajibnya seorang yang ilmu kita menyampaikan dari bahwa setiap muslim itu harus menyampaikan ada lagi yang jelaskan dari bahwa kita mengamal makhluk mengamalkan amal makhluk kalau orang lain yang kita beruang dan sempur maka mereka itu sedikit dalam kepada melalui WA melalui yang menyampaikan melalui kemudian mereka karena mereka agamanya keturunan dia menolak kalau ada yang keras ada yang apa namanya yang lunak yang secara kita bisa mengatakan ada di mana akhirnya orang tersebut yang senang komunikasi dengan tersebut untuk menghindari kerusakan di dalam hubungan agama tersebut memutuskan bahwa dua hari ini dulu saya keluar tidak berdasarkan kemudian tapi untuk menghindari kerusakan dalam rumah tangga itu termasuk orang yang memutuskan hubungan silaturahmi atau kita berusaha dalam dakwah karena kita juga bukan hubungan berdakwah dan Adanya Pak. apa namanya Adanya apa? Baik ya, saya sudah dapat inti pertanyaannya. Kalau misalnya kita ya di suatu grup WA umpamanya majemuk, ada yang kenal syariat Islam secara kafah, sudah mengenal sunnah, ada juga sebagian anggota grup yang memang majemuk, yang belum paham ya, baik grup WA keluarga maupun grup WA umum, maka kita lihat maslahat dan mudaratnya. Maslahat dan mudaratnya. Kalau kita di grup tersebut bisa mewarnai, maka tetaplah berada di grup tersebut untuk mewarnai grup tersebut. Mudah-mudahan mereka terwarnai dengan warna kita. Namun, kalau kita timbang dengan beradanya kita di grup tersebut, malah kita ya terwarnai bukan mewarnai, maka hendaknya keluar dari grup tersebut. Ya, jadi ditimbang Pak, maslahat dan mudarat. Ya, begitu juga di lingkungan masyarakat, bukan hanya di grup WA saja. Ya, maka kita harus bersosialisasi, ya, majemuk lingkungan kita. Maka usahakanlah kita mewarnai, ya, di tengah-tengah masyarakat kita dan di tengah-tengah tempat tinggal kita, mewarnai masyarakat, bukan diwarnai, berusaha untuk mewarnai. Ya, kalau di grup WA tersebut juga demikian. Ya, kalau kita bisa mewarnai, maka terus. Ya, kalau ada kajian, potongan kajian pendek, share, itu kebaikan. Ya, ada jadwal kajian, share, itu kebaikan. Ya, ada artikel kajian-kajian, artikel-artikel ilmiah, ya, maka di-share. Nah, ini mudah-mudahan dengan men-share hal demikian bisa mewarnai anggota grup di WA tersebut. Ya. Namun, ya, kalau kita mungkin hanya pasif di grup tersebut, malah terkena syubhat, ya, ada yang kencang menyebarkan syubhat di grup tersebut, dan kita khawatir hati kita ini lemah, maka lebih baik keluar dari grup tersebut, ya. Dan hendaknya juga sebelum keluar minta izin, mohon maaf saya izin ya leave dari grup ini, ya, karena mungkin alasan ya macam-macam, karena satu dan lain hal, karena khawatir kita malah menjadi terwarnai. Jadi ditimbang Pak, maslahat dan mudaratnya. Ya wallahu a'lam bishawab. Iya Pak, antum satu lagi Pak. Tadi masalah dalam kajiannya dan ada kajiannya. Yang saya tanyakan kajian contoh kita membangun rumah antara tangan di bawah, tapi dia membangunnya di bawahnya sih benar. Tapi kira-kira dia melebihi daripada
tanah yang tetangga gitu. Nah itu termasuk dosa jariah nggak gitu? Itu saya juga nggak paham ilmu atau gimana saya nggak tahu juga. Itu ada masalah itu. Pohon juga gitu, pohon rumah orang. Gimana itu? Masuk dosa jariah atau tidak? Jadi kembalikan lagi kepada niat. Bukan memindahkan patok bangunan, bukan Pak ya. Dia meninggikan bangunan. Tapi yang di atasnya lebih pagi buahnya itu benar. Di bawahnya benar. Tapi di lantai 2 atau 3 dia udah melebihi dari orang lain. Melebihi rumah orang lain. Iya, dilebihkan ke orang lain. Iya. Jadi dia Didorong ke depan gitu Pak ya. Jadi rumah orang lain tersebut tertutup gitu maksudnya. Iya, bukan tertutup maksudnya ke tanah orang lain, mau ke tanah kan? Oh, ke tanah orang lain. Ke tanah orang lain, bukan berarti ketutup enggak. Iya, iya. Kan merasa dia di bawahnya apa lega gitu, lewatin aja gitu. Iya. Karena ini termasuk perbuatan zalim ya, mengambil hak orang lain. Itu bukan dosa jariah. Kalau dosa jariah itu diikutin sama yang lainnya. Nah, itu dosa jariah. Kalau ini hanya dosa dirinya sendiri, zalim kepada orang lain, mengambil hak meskipun sejengkal tanahnya, ini ada perhitungannya. Ya, barang siapa memindahkan patok atau mengambil hak orang lain seperti yang tadi Bapak tanyakan, maka Allah akan benamkan ke dalam bumi, 7 lapis bumi akan membenamkan dirinya. Ya, maka hati-hati dalam mengambil hak orang lain. Ya, dan itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Terakhir, silakan Pak. Mungkin mewakili sebagian dari kami nanti. Iya. Awalnya kita menjadi bagian dari urus di masjid di daerah tersebut. Iya. Kemudian ada yang memprovokasi bahwa ya kita membawa saya dan kajian yang sunnah lah. Gitu. Nah, ya dalam perjalanannya ternyata kita disingkirkan gitu kan. Disingkirkan dan sampai sekarang beberapa dari kami itu masih susah untuk berkompromi terhadap orang yang berprovokasi itu, dalam artian masih ya kesal atau mungkin kesel atau mungkin marah itu masih ada gitu. Ya, ya. Itu mungkin gimana ya cara karena ya dari kita yang mengalami seperti itu, akhirnya kita malah mencari masjid di luar itu jauh dari cara menjelaskan gimana. Iya, ya ini di mana-mana terjadi ya, di mana-mana terjadi. Iya. Saya pernah ngisi di Kemayoran juga di daerah mana gitu. Pas pergantian DKM begitu juga akhirnya. Ikhwan-ikhwan panas tapi harus diredam. Iya. Maka turun ayat dari surat Fusilat ayat 34, Allah mengatakan idfa' billati hiya ahsan. Tolaklah kejahatan itu kan perbuatan jahat ya. Membubarkan pengajian itu perbuatan jahat, zalim. Tolaklah kejahatan itu, kata Allah, billati hiya ahsan, dengan cara yang baik. Ya. Jadi tidak mesti kejahatan lantas kita balas dengan kejahatan yang serupa. Ya. Maka hendaknya kita meskipun sulit ya, dan itu manusiawi, kesel, emosi manusiawi. Ya, sudah bangun. Ada juga cerita ya, begitu kajian sunnah ya, rame, akhirnya masjidnya direnovasi, dibikin luas, ya, dibikin bagus. Pergantian DKM tiba-tiba masjidnya udah bagus, tiba-tiba di stop. Jadi pengennya direnovasi doang Pak, gitu. Akhirnya stop. Akhirnya kan kecewa banget Pak seperti itu. Nah, itu banyak yang seperti itu di sebagian masjid. Ya, misalkan Ustaz Khalid Basalamah datang umpamanya pernah tuh ya di suatu daerah ya, sampai orang di luar. Ustaz Syafiq datang sampai orang di luar nggak bisa. Akhirnya dibangun masjid, diperluas, udah jadi pergantian DKM tiba-tiba di stop. Coba ya, apa nggak kesel? Nah, itu manusiawi. Namun ingat, idfa' billati hiya ahsan, ya, tolaklah kejahatan itu dengan kebaikan. Caranya bagaimana? Meskipun berat, kita doakan mudah-mudahan Bapak DKM yang baru yang menghentikan kajian yang selama ini berjalan dilembutkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pemilik hati ini ya dipegang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah ini sang pemilik hati. Ya, sang pemilik hati. Dengan bencinya kita kepada DKM baru tersebut, itu tidak bisa membuatnya berubah, bahkan bisa lebih menjadi-jadi lagi. Ya udah, kalau bisa kamu jangan sholat di sini juga. Ya. Kalau bisa jangan sholat di sini juga. Jangan-jangan seperti itu. Gara-gara apa? Kita benci, kita nggak menegur, kita ngeles atau buang muka.
asam mukanya. Iya. Gara-gara kita sudah merintis dari lama dibubarkan tiba-tiba. Jangan tetap bermuka manis, doakan. Ya. Mudah-mudahan hatinya dilembutkan oleh Allah. Kita minta sama Allah, ya Allah, lembutkanlah hati Pak Fulan agar bisa menerima hidayah sunnah umpamanya. Dan ini bukan 1-2 kali, banyak kasus seperti ini. Bahkan masjidnya sudah dibangun, pasang AC, ujuk-ujuk tiba-tiba bubar. Gara-gara pergantian. Itu masalah yang klasik. Ya. Pergantian DKM, ya kajian yang selama ini berlangsung, masyarakat sudah nyaman. Ya. Itu biasanya yang buat seperti nggak pernah datang ke masjid, nggak pernah nyimak kajiannya, tiba-tiba wah nih aliran sesat diubarin. Satu orang bisa memprovokasi banyak orang. Yang provokasi jarang ke masjid, biasanya seperti itu. Jarang ke masjid, ya nggak Pak? Jarang ke masjid. Nah gimana kita seperti ya, kita manusiawi kesel. Namun ingat, kita doakan mudah-mudahan Pak Fulan diberikan hidayah sunnah. Berat, emang berat. Tetap bermuka manis. Ya. Mudah-mudahan dia dilembutkan hatinya, kemudian dipanggil lagi, Pak, mohon maaf kemarin saya otoriter tiba-tiba berkajian. Kalau mau bikin kajian lagi silahkan Pak. Wah, alhamdulillah. Ya. Jadi tolaklah kejahatan itu dengan kebaikan. Ya Allahu a'lam bishawab. Ya, saya tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.